Sekarang saya tanya ke teman-teman. Teman-teman lebih memilih memasukkan uang teman-teman untuk ditradingkan dengan cara seperti itu, atau teman-teman masukkan ke jalan pintasnya, ya, robot trading lah, titip trading lah. Padahal kalau teman-teman mengikuti dunia robot trading sekarang, itu sudah dilibas semuanya. Robot trading terbukti scam semuanya, ya, ponzi semuanya. Cuan dari forex itu ada ilmunya, bukan ilmu abal-abal yang kamu dapatkan dari mentor yang suka flexing. Hah? Jangan kebanyakan mimpi, paling kamu ketipu, ya toh? Wes, tobat aja sekarang dengan mengikuti kelas trader Bitoba. Karena faktanya, trader yang bisa cuan itu yang menguasai ilmunya. Seperti mindset trading. Kalau mindset trading kita belum benar, maka ya kita nggak akan nemu jalan profitnya. Lalu mengolah psikologi trading. Trading kalau Anda emosian, ya hasilnya nggak bakalan stabil. Kemudian hubungannya dengan fundamental dan teknikal. Tahu nggak sih alasan market itu bisa naik turun? Ya itu karena adanya fundamental. Langsung aja guys, daftar melalui link di bawah ini. Kabar baiknya, kamu masih bisa klaim harga spesial yang saya batasi khusus untuk 100 orang. Kalau kamu nggak daftar sekarang, kapan mau cuannya? Yo, halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Di video kali ini saya mau sharing mengenai money management, ya. Oke, kenapa saya mau sharing mengenai money management? Karena saya menemukan, ya, ternyata beberapa orang itu ketika trading ada yang salah ini. Maksudnya gimana? Saya menemukan ketika menangani klien-klien di Gain Hunter, kalau teman-teman mau edukasi, mau konsultasi di Gain Hunter, silahkan teman-teman klik linknya di gainhunter.com/free. Nanti silahkan teman-teman langsung tanya-tanya atau akan kita gali pengalaman tradingnya itu seperti apa. Jadi jangan heran kalau nanti teman-teman masuk di Gain Hunter, kita nanyanya itu kayak wartawan, ya, modalnya berapa, lot yang biasa digunakan itu berapa, terus sudah berapa lama nggak trading lagi, atau apa kesulitannya di dalam trading selama ini yang dihadapi, kayak gitu, macam-macam pertanyaan nanti, ya. Kalau teman-teman mau dapat sesi seperti itu, silakan langsung akses di gainhunter.com/free, ya. Oke. Di sini saya menemukan bahwa ternyata banyak sekali orang yang gagal di dalam trading itu. Faktor yang mempengaruhinya itu adalah money management, ya. Money management. Kenapa? Saya menemukan gini, ada beberapa orang itu yang misalnya nih deposit. Oke, udah deposit $100 atau katakanlah $50 gitu, ya. Dan profit dan bertahan sampai 1 bulan, dan sudah profit sekitar menjadi $300, ya. Kan sudah bagus sekali, $300 dari 50 US dollar. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak ditarik? Kenapa tidak di WD? Ya, kapan WD-nya? Kan tujuan kita trading tujuannya untuk mencari profit, ya, untuk mendapatkan profit dari nilai uang kita sebelumnya. Misalnya nilai uang kita sebelumnya adalah 1 juta, ya harapannya bisa naik di atas 1 juta, minimal 1.010.000 atau 1.100.000 lah, ya, 1.100.000 itu, ya, minimal segitu. Nah, dari sini saya menemukan bahwa orang yang trading di forex, terutama buat teman-teman yang pemula, ya, trading di forex ini banyak sekali yang melakukan compounding, ya, di dalam trading forex ini. Compounding itu apa? Ya, menumpuk modal di forex ini. Menumpuk modal di forex. Padahal forex itu merupakan salah satu instrumen investasi dengan resiko yang paling tinggi. Artinya, compounding di forex itu harusnya tidak boleh, ya.
tidak disarankan compounding di forex. Ya meskipun di luar sana ada yang menyarankan compounding di forex, ya aliran kita beda-beda lah ya. Kalau saya sarankan tidak compounding di trading forex. Kalau mau compounding, teman-teman bisa compounding di saham atau di instrumen investasi yang lainnya kayak yang lebih aman gitu ya. Di saham-saham blue chip oke lah, nggak apa-apa ya. Kemudian di reksadana atau di deposito itu bisa. Nah, kalau teman-teman mau beli saham dari Amerika, teman-teman bisa beli lewat linknya di kolom deskripsi video di bawah ini ya. Nanti akan dapat gratis 2 US dollar langsung ya. Ini sekaligus mempromosikan juga. Tapi nggak apa-apa. Oke, saya mau sharing-sharing mengenai money management di dalam trading forex ini. Jadi kesalahan utama para trader pemula itu adalah compounding ini ya. Jadi harus ditentukan kapan WD-nya ya, kapan tarik dananya ya. Kalau saya ketika melakukan trading forex, aturan tradingnya itu seminggu ya. Jadi seminggu harus WD. Misalnya hari Senin saya deposit misalnya 1 juta gitu ya. Saya deposit 1 juta. Nanti hari Sabtunya entah hasilnya profit atau loss, saya tarik semuanya ya. Syukur-syukur profit ya. Kadang bisa jadi 1.500.000, bisa jadi 1.200.000, kadang juga loss gitu ya. Dan di sini kita bisa lebih leluasa dalam mengatur berapa besar loss kita. Misalnya saya deposit 1 juta, nanti kalau loss-nya itu sudah 200 rupiah, saya berhenti trading. Dan hari Jumatnya akan saya tarik 800 rupiah tersebut. Nah, dari sini, kalau kita disiplin menerapkan cara tersebut, maka akan sangat kecil sekali kemungkinan untuk mengalami margin call. Ya, karena kita sadar ketika melakukan transaksi tradingnya tidak terombang-ambing oleh market, tidak teriming-iming oleh market. Kebanyakan orang juga sulit berhenti trading itu juga karena merasa bahwa trading itu kayak menantang ya, kayak tradingnya itu jadi kecanduan gitu. Nah, ini harus dihilangkan ya teman-teman. Ingat ya, kalau teman-teman merasa kecanduan seperti ini di dalam trading, itu akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang jahat. Contohnya, mereka membuat aplikasi yang namanya binary option ya, dan broker-brokernya yang sudah tahu lah teman-teman ya, brokernya apa saja ya. Itu mereka memanfaatkan itu ya, memanfaatkan bahwa trading itu menantang dan akibatnya orang akan bertaruh di situ, akan judi di situ, dan kalau rugi ya akan semakin penasaran lagi orangnya, semakin penasaran dengan cara menggunakan kompensasi, padahal kompensasi ini merupakan sistem judi sebenarnya. Kok bisa seperti itu? Sekarang bayangkan kalau teman-teman judi ya, menggunakan koin atau apapun itu ya, pertama menang 10.000, lalu kemudian yang kedua kalah 20.000, otomatis teman-teman akan menaikkan taruhannya untuk menarik 20.000 itu ya menjadi 40.000 atau 45.000. Nanti harapannya ketika menang ya teman-teman bisa mendapatkan untung 20.000 yang dari kerugian kita, dan juga mendapatkan untung bersihnya 5.000 itu tadi dari sisa kita ngambil keuntungan itu. Jadi akan semakin meningkat seperti itu. Saya kemarin juga ada klien yang dari Kinhunter yang konsultasi mindsetnya masih di binomo atau binary option itu tadi. Jadi mikirnya bahwa trading forex itu bisa kompensasi seperti itu. Nggak bisa teman-teman. Jadi trading forex itu memang benar-benar kita melakukan analisa di market, dan kita open posisinya itu juga kalau pas ada momen-momen yang profitable saja, baru kita bisa masuk di forex tersebut ya. Oke, kembali ke money management tadi. Sekarang saya tanya ke teman-teman menjalankan strategi ini ya, 1 minggu deposit, kemudian WD, Seninnya deposit, Sabtunya WD, dan terus seperti itu ya. Jadi tadi hari Seninnya kan deposit 1 juta, hari Sabtunya
profit atau loss berapapun tetap di WD ya. Kemudian hari Seninnya baru deposit lagi 1 juta. Jadi dengan sistem seperti ini itu kita memberlakukan forex ini sebagai tempat duit lewat dan juga sekaligus sebagai tempat untuk meningkatkan nilai duit kita juga, nilai uang kita juga. Karena memang tujuan kita trading kan untuk mencari profit, bukan untuk bekerja ya. Kalau teman-teman misalnya kena PHK atau berhenti bekerja dan pengen masuk ke trading forex, ya itu salah besar ya teman-teman. Teman-teman tradinglah ketika teman-teman sudah mendapatkan penghasilan ya. Jadi dari hasil penghasilan itu sisakan sedikit ya. Sisakan misalnya teman-teman menyisakan 10 juta dari penghasilan teman-teman. Jangan 10 juta itu dimasukkan ke forex semua, masukkan 10% saja ya 1 juta ini. Lalu sisanya itu masukkan ke instrumen investasi yang lainnya. Kan investasi harusnya wajib ya, karena kalau kita nggak investasi ya kita di hari tua nanti makan duit dari mana? Masa dari anak kita? Ya kan nggak mungkin ya. Jadi selalu gunakan 10% atau di bawah dari 10% oke lah ya. Tadi saya live di XM juga ada yang komentar kalau beliau deposit di XM itu cuma 5-7% saja dari uang yang seharusnya digunakan untuk investasi. Berarti kan 10% itu juga sudah cukup lah ya untuk deposit di forex ini. Lalu kemudian setelah di WD itu tadi dimasukkan ke instrumen yang lainnya, ke saham contohnya. Ya kalau saya berani masukkan ke saham lebih dari 60% uang investasi saya karena saya sudah ngerti mengenai saham. Jadi seperti itu ketika saya mengatur keuangan saya ya, jadi saya masukkan 10% ke forex dalam waktu 1 minggu. Setelah itu profit atau loss saya masukkan ke saham gitu ya. Jadi uangnya semakin bertambah dan semakin bertambah seperti itu tanpa perlu harus flexing ya. Nah sekarang saya tanya ke teman-teman lebih memilih memasukkan uang teman-teman untuk ditradingkan dengan cara seperti itu ya, dengan cara yang saya ajarkan barusan, money management yang saya ajarkan barusan, atau teman-teman masukkan ke yang lain. Ini biasanya orang ketika putus asa trading di forex, ujung-ujungnya akan masuk ke jalan pintasnya ya, robot trading lah, titip trading lah. Padahal kalau teman-teman mengikuti dunia robot trading sekarang itu sudah dilibas semuanya. Robot trading terbukti scam semuanya ya, Ponzi semuanya. Bahkan yang usianya 2 tahun sekalipun Fahrenheit Ponzi sampai 5 triliun itu ya. Jadi pilih mana? Silahkan jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Sekalian kalau teman-teman mau curhat silakan. Nanti akan saya jawab di kolom komentar ya. Tetapi jawaban yang kedua itu biasanya nggak ada notifikasinya, jadi bisa nyambung ke chat nantinya. Kalau nyambung di chat, teman-teman bisa langsung saja chat di admin saya di gainhunter.com/admin. Linknya udah ada di deskripsi video di bawah ini ya. Seperti itu. Nah, sekarang pesan terakhir buat saya. Teman-teman ketika tahu bahwa trading forex itu merupakan salah satu instrumen investasi dengan resiko paling tinggi, sebenarnya teman-teman itu bisa meminimalisir resiko tersebut. Dengan cara apa? Ya, dengan cara teman-teman belajar. Semakin teman-teman tahu dan paham mengenai instrumen investasi tersebut, maka akan semakin kecil ya resiko yang teman-teman tanggung ya. Teman-teman akan bisa meminimalisir resiko sekecil mungkin di dalam instrumen investasi tersebut. Saya Ardi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.